Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau booking penginapan buat ke Bandung. Dengan budget 750.000, aku itu pengen cari yang mana yang lebih apakah hotel atau Airbnb. Sebelum aku lanjutin video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share videoku buat ngedukung channel YouTubeku. Thank you. Buat hotel, aku itu pilih dengan aplikasi Traveloka karena aplikasi ini tuh hampir dipunyai sama semua orang. Aplikasi yang paling mudah buat booking tiket pesawat, kereta, dan juga buat milih hotel. Jadi aku tuh pengen ke sana waktu weekend. Sebenarnya aku tuh pengen minggu depan ke sana. Cuman kurang afdol ya kalau kita mau cari hotel yang paling cakep dengan budget yang pas-pasan. Terus kita expect more dengan pesannya tuh hamin 2 minggu. Jadi kan nggak afdol banget ya. Aku akan cari tahu kalau aku itu kesana sebulan dari sekarang. Jadi aku kesananya tanggal 11-12 Desember 2021. Nah, ayo kita cek. Yang pertama, untuk pesen di Traveloka, kalian itu bisa banget buat nulis budget kalian. Dengan budget 750.000, aku itu pengen dapat hotel dengan value yang paling oke. Jadi kalau bisa dapat bintang 4 ya bintang 4. Oh iya, aku kesini itu cuman buat 2 orang, jadi budget yang kalian perlukan itu akan berbeda kalau kalian itu kesana rame-rame. Bisa jadi jatuhnya per orang lebih murah dan juga lebih mahal tergantung penginapan atau hotel yang kalian pilih. Di Traveloka ini aku itu pilih 5. Kenapa aku pilih 5? Karena nanti itu aku bakal nyeleksi lagi yang mana yang paling oke. Buat Airbnb, aku tuh juga akan pilih 5. Waktu masuk ke aplikasi Airbnb, kalian tuh bisa minta budget yang maksimal yang kalian punyai. Jadi nggak akan lewat dari situ yang keluar. Terus aku tuh pasti pilih yang superhost. Kenapa superhost? Nah, superhost itu adalah orang yang ngeyewain tempat itu dan dia tuh punya reputasi yang oke di aplikasi ini. Makanya aku tuh selalu pilih yang superhost. Bandung saat weekend itu kan emang full banget ya. Jadi baiknya tuh emang kalian booking hamin sebulan atau mungkin hamin 2 bulan buat dapetin penginapan yang oke secara budget dan fasilitas. Ini tips dari aku buat kalian yang pengen cari penginapan ataupun hotel. Yang pertama, kalian itu harus pastiin kalau penginapan atau hotel yang kalian pilih itu merupakan bangunan baru. Jadi aku itu akan prefer ke hotel yang bintang 3 tapi bangunan baru dibanding bintang 4 tapi bangunan dan hotelnya itu udah lama. Nah, ini aplikasi Traveloka. Aku pilih kotanya Bandung, terus check-innya tanggal 11 dan check-outnya tanggal 12 untuk 1 malam dan 2 orang. Ayo kita lihat. Nah, ini yang aku bilang kalau kita mau kasih price range per night-nya 750.000. Oke, aku klik bintang 4. Jadi yang pertama, ini aku dapat The 101 Bandung Dago. Aku klik Haris Hotel and Convention. Udah 2, terus Novotel Bandung. Oh, ini bisa nih, Best Western Premier La Grande, Jayakarta Suites Bandung. Oke, aku udah dapat 5 buat Traveloka. Terus sekarang kita cek di Airbnb. Ini website dari Airbnb. Aku cari lokasi di Bandung, check in tanggal 11, check out tanggal 12 untuk 2 orang. Jadi yang pertama aku tadi tuh udah dapat 5. Yang pertama ada Sare 21. Ini aku langsung open. Sare 21, terus Dream Bell Room, terus Akasha 3. Ini juga Marawadago. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi udah ada 5 dari Traveloka dan Airbnb. Yang kedua, kalian itu harus mempertimbangkan lokasinya. Lokasinya itu deket dengan pusat kota atau pusat pariwisata atau enggak. Karena kalian nggak mau kan habis waktu di jalan buat wirawiri doang. Jadi menurut suamiku yang pernah tinggal di sana cukup lama, itu tuh ada tempat-tempat yang oke buat kalian pilih hotel. Buat yang pertama, kalian pilih daerah Dago. Ini cocok kalau kalian pengen pilih Bandung di bagian atas. Terus yang kedua, kalian bisa pilih Cimbeluit
itu juga cocok kalau kalian pengen explore Bandung di bagian atas. Terus kalau kalian mau explore di bagian kota, itu ada dua pilihan, Ciamplas dan Setiabudi. Nah, lokasi-lokasi yang oke ini akan memudahkan kalian. Intinya ya memang sih harga yang kalian bayar biasanya akan lebih mahal dibanding di pinggiran atau yang nggak dekat dari pariwisata. Tapi kalau kalian kesana kayak gitu, berarti kalian nggak akan pergi ke tempat pariwisata ataupun pusat kotanya. Mungkin kalau emang cuman buat nginep rame-rame dengan keluarga, itu akan jadi opsi yang cocok. Ayo kita cek lokasi dari hotel yang kita pilih tadi. Yang pertama itu kan The 101 Bandung Dago. Nah, dia itu di daerah Dago, jadi masih termasuk di wilayah yang oke. Terus Haris ada di Cimbeluit, jadi juga jadi opsi yang oke. Terus kalau Novotel itu ada di Cihampelas, masuk juga ke lokasi yang oke. Kalau Best Western ternyata nggak termasuk dari 4 lokasi top di Bandung. Sebenarnya lokasinya setelah aku cek itu nggak terlalu jauh dari The 101 Bandung Dago, jadi bisa menjadi opsi sih. Terus Jayakarta, nah ini ternyata juga oke di Dago atas. Jadi aku bingung nih, 5-5-nya itu ada di posisi yang oke. Jadi kalau untuk lokasi semuanya itu termasuk. Terus kita lihat di Airbnb dari Sare 21 ada di, oh jadi ini ada di Bandung bagian atas. Ternyata deket Cimbeluit. Aku agak bingung sih, kok dia di deket sungai gini tuh gimana ya maksudnya. Sare 21 itu posisinya oke. Terus yang kedua Dream Ballroom, dia di Lembang, berarti di bagian utara. Nah, lokasinya lebih di atas lagi. Jadi kalau kalian mau ke sini kayaknya cocoknya itu kalau kalian pengen ke Lembang. Terus Akasha, ini lucu banget. Akasha ini ada di Bandung bagian kota. Nah kalau Airbnb ini kan emang agak susah ya, soalnya dia pasti nggak di deket apa ya, kita tuh harus ngecek juga dari Google Map. Jadi kayaknya kalau Akasha ini mungkin posisinya kurang oke sih, jadi kita harus menghilangkan Akasha, padahal tempatnya lucu banget. Terus Marawa ada di Dago, harusnya ini di tempat yang oke sih. Oh ini Dago, jadi ini masih posisi yang oke nih. Terus yang terakhir di Grand Asia Afrika, ini lucu juga nih. Sebenarnya ini lokasinya nggak jauh dari yang aku ilangin tadi, tapi emang kayaknya posisinya kurang enak sih ini. Ini agak jauh sih kalau aku bilang. Jadi aku close. Jadi di sini kita punya 8 hotel 5, Airbnb 3. Dari pertimbangan lokasi tadi, akhirnya dari 10 kita udah menyeleksi jadi tinggal 8. Akasha dan Scandinavian Room kita coret karena lokasinya itu kurang pas sama tujuan kita di sini buat nyari yang di kota atau yang di dekat dengan pariwisata. Yang ketiga, kalian itu butuh buat pilih jumlah bed dan kamar mandi yang menyesuaikan dengan orang yang akan pergi buat nginep. Kalau aku di sini, aku itu cuman butuh buat berdua, jadi nggak perlu pertimbangan yang lebih jauh. Terus yang keempat, jangan lupakan fasilitas. Misalnya nih, kalian butuh hotel ataupun penginapan yang ada AC-nya, walaupun Bandung dingin ya, tapi ada aja orang yang memang butuh AC. Terus yang kedua, air panas, terus juga udah termasuk breakfast atau enggak, dan juga apakah ada parkir mobil atau enggak. Ini penting banget. Nah, ayo kita lihat fasilitas dari The 101 Bandung Dago. Dia itu ada AC, restoran, swimming pool, parking. Nah, ini penting banget nih kalau kalian bawa kendaraan dari luar kota buat ke Bandung. Terus elevator, wifi, oke. Oh, ternyata 695.000 itu dia itu belum termasuk breakfast. Kecuali kalian pilih 2 single bed itu nggak juga. Kalau harganya di bawah 750.000 itu kalian itu nggak dapat breakfast. Kita coba lihat kalau di Haris. Haris ada AC, restoran, swimming pool, parking, elevator, wifi. Sama sih. Cuman ternyata dia lebih tinggi harganya dan juga tanpa breakfast. Kalau mau dengan breakfast itu harganya jadi 925.000. Terus kalau Novotel, ayo kita cek swimming pool, restoran, front desk, wifi, elevator. Tunggu, ada nggak ya? Kok aku nggak ngelihat parkir ya? Oh ada, jadi ada parkir tapi ada biaya tambahan ternyata ya. Kita lihat kamarnya, ternyata di bawah 750 di sini itu juga nggak dapat breakfast. Jadi emang mungkin standar itu tuh nggak dapat. Kalau free breakfast dia harus 900.000. Kalau Best Western kita cek AC, restoran, swimming pool, parking,
Kayaknya ini berarti free parking deh. 722 tanpa breakfast, dan kalau breakfast dia harus 877. Tapi itu juga superior twin. Jadi kalau kalian bareng suami gitu kayak aku, itu akan beda harganya. Dia dengan breakfast 877 jadi sama. Kalau Jayakarta dia masih bisa breakfast nih, cuman itu kalau twin bed tuh masih di bawah 750.000. Tapi kalau ini dia udah dapet nih eksekutif double or twin bed. Jadi dia itu di bawah 750.000 kalau twin bed atau eksekutif double. Jadi kalau misalnya kalian mau yang queen bed itu nggak dapet harganya. Ayo kita cek kalau Airbnb ini yang Sare 21. Dia itu biasanya nggak ada breakfast ya kalau ginian. Hair dryer, shampoo, shower gel, hot water, washer. Nah ini tuh enaknya ya kalau kalian di Airbnb dan kalian tuh mau stay lama gitu kan. Soalnya dia tuh biasanya ada mesin cuci, terus ada setrika, pokoknya yang kayak apartemen banget gitu, beda sama hotel. Ada AC, ada TV, Wi-Fi. Ini tuh kalian tuh bisa masak, ada kitchen, ada refrigerator, ada juga microwave, terus ada juga dishes. Jadi kalian tuh bener-bener bisa masak. Ini juga penting nih, ada elevator, ada paid parking, kita harus bayar. Terus dream bell room, Wi-Fi, bisa ngajak hewan, lucu banget. Free parking, body shop berarti nggak ada sampo di sini. Wi-Fi, ada backyard tapi nggak ada washer, nggak ada AC, nggak ada heater, jadi nggak ada air panas nih, dan nggak ada kitchen. Oke. Terus tadi yang Marawa, ini tuh dapat 2 beds. Jadi menurut gue ini harga yang murah banget ya, karena kalian tuh dapat 2 beds dan harganya itu lebih murah daripada Sare dan Dreambell. Peliharaan bisa masuk. Terus ada shampoo, hot water, wifi, ada dishes and silverware, ada outdoor kitchen. Seru banget. Ada free carport. Jadi itulah fasilitas yang harus kalian pertimbangkan. Nah, di fasilitas ini dari 8 hotel kita tuh harus menyeleksi lagi dan mencoret Jayakarta dan Marawa Dago. Jayakarta tadi itu kita coret karena harganya itu buat double bed atau queen size itu tuh di atas 750.000, nggak sesuai dengan spesifikasi awal. Dan Marawa Dago itu ada 2 bed tapi bentuknya bunk bed, jadi kurang cocok buat couple kayak aku. Terus yang kelima yang nggak kalah pentingnya dan menurutku yang paling penting dari kalian milih penginapan ataupun hotel, kalian harus mempertimbangkan review dari penginapan atau hotel itu, karena bisa jadi foto sama fasilitas yang tertulis itu ternyata nggak sesuai dengan yang ada di kenyataan, dan kita cuma bisa tahu dari review orang-orang yang pernah nginep di situ sebelumnya. Buat review kalian itu benar-benar harus teliti ya. Nih contohnya The 101 Bandung Dago dengan harga segitu kita tuh dapat ratingnya itu 8,6, tapi ini tuh aku cuman munculin 5 dari review teratas. Kalian harus cek sampai paling enggak setahun belakangan buat tahu persis fasilitas di sana itu kayak apa. Terus kalau Haris dengan harga segitu kita dapat rating 8,7 dari Traveloka ini. Kalau 5 terakhir itu kebanyakan aku dapatnya bagus-bagus sih reviewnya, cuman cek lagi ya paling enggak setahun sebelumnya. Terus Novotel Bandung reviewnya juga 8,7 bagus. Terus Best Western di sini kita dapat rating 8,6, sedikit lebih rendah dari yang tadi. Ingat ya buat cek 1 tahun sebelumnya. Nah buat Airbnb ini tuh biasanya cukup beragam. Di Sare 21 ratingnya tinggi banget, 4,92. Kayaknya ini hampir semua orang suka deh sama tempatnya. Ngelihat ratingnya itu paling rendah 4,7 dari 5. Keren banget. Kalau Dreambell Room ini agak beda dengan harga segitu. Interiornya lucu banget ya. Aku tuh salfok sama kamar mandinya yang lucu banget. Terus di sini 4,67, sedikit lebih rendah, dan reviewnya itu baru 6. Mungkin karena dia itu adalah penginapan baru, tapi karena dia super host kayaknya emang baru aja deh. Jadi yang aku bilang itu kalian harus cek bener-bener apa kekurangan dari tiap penginapan atau hotel yang kalian pilih, biar waktu kalian sampai di tempat kalian itu nggak kaget dengan fasilitas yang tiba-tiba nggak ada. Jadi menurut kalian ini lebih worth it yang mana? Bantu aku ya buat pilih antara Airbnb dan hotel ini. Semoga postingan ini bermanfaat ya buat kalian yang pengen juga liburan ke Bandung. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye!